wabarakatuh. Selamat, ini pagi apa siang ya? Selamat pagi menjelang siang, supaya dapat semua, paginya dapat, siangnya juga dapat. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Yanti, beliau sudah berkali-kali bersama-sama dengan Badan Narkotika Kabupaten dalam rangka sosialisasi ya, peraturan daerah terkait dengan fasilitasi pencegahan atau fasilitasi program P4GN. Kalau dulu namanya program P4GN ya, pencegahan, penanggulangan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Makanya namanya P4GN. Yang kami hormati Kepala Desa atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua BPD beserta jajarannya, yang kami hormati tim atau pengurus PAC dan pengurus ranting dari Partai PDI Perjuangan, Bapak Ibu sekalian, tokoh masyarakat baik RT maupun kepala dusun barangkali kalau ada, dan tokoh masyarakat serta ibu-ibu yang kami cintai. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam sekaligus juga penyampaian materi terkait dengan sosialisasi peraturan daerah. Jadi yang akan kita bahas ini peraturan daerah ya. Tapi terkait dengan fasilitasi pencegahan program P4GN. Kenapa disebutkan fasilitasi? Karena memang ini tugasnya Dewan. Dewan memberikan fasilitasi kepada masyarakat terkait dengan sosialisasi peraturan daerah. Nah, peraturan daerah itu kewajiban semuanya, termasuk di dalamnya adalah anggota Dewan. Shalawat dan salam marilah kita senantiasa aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan, tambah rizki, dilapangkan rizkinya, dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan iman dan ketakwaan penuh. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kami mengucapkan sebelum memasuki Ramadan, bahkan hari ini ada yang sudah mengikuti puasa ya, pada hari sudah memulai puasa. Semuanya sama Bapak Ibu, tanggal 2 dan tanggal 3, karena di dalam Al-Quran itu ada memang 2 sampai 3 hari setiap bulan itu pasti berubah. Kalau itu kalendernya adalah kalender Hijriah, kalau kalender dibandingkan dengan kalender Masehi ya, jadi tidak sama. Oleh karena itu mau tanggal 2 mau tanggal 3 sama, semuanya punya aturan hukum, jadi tidak usah dipermasalahkan berkenaan dengan itu. Yang punya keyakinan tanggal 2 itu berdasarkan wujudil hilal ya, artinya bulan itu sudah ada, artinya walaupun 1% sudah dianggap ada ya. Makanya Muhammadiyah menggunakan pola itu, sementara NU Nahdlatul Ulama itu berdasarkan ru'yatul hilal, artinya karena di dalam Nabi itu menyampaikan bahwa berpuasalah Anda atau berpuasalah kamu pada saat melihat bulan. Artinya setelah melihat bulan itu berarti dianggap sudah masuki. Tetapi kan penglihatan manusia itu kan terbatas. Oleh karena itu ada kadarnya sampai dengan 3% ya. Terus kemudian berlebaranlah atau memasuki Syawal pada saat melihat bulan. Jadi sebetulnya itu yang menjadi problematika di dalam menentukan satu Ramadan. Sebetulnya bukan satu Ramadan aja, ya bulan-bulan yang lain, cuma itu sebagai acuan pemerintah. Oleh karena itu pemerintah tadi malam sudah mengumumkan sidang isbat itu untuk pemerintah itu pada tanggal 1 Ramadan itu pada tanggal 3 April. Tapi silahkan Bapak dan Ibu, kalau misalnya pada hari ini juga sudah melaksanakan puasa, itu ada aturannya dan ada hukumnya. Terus kemudian
Kalau besok juga melaksanakan puasa juga ada aturan dan dalilnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perkenalkan saya nama Herlambang. Ya, sebetulnya kalau yang biasa aktif di desa itu sudah tidak asing lagi dengan saya ya. Dulu pada saat Pak Ilyas jadi kepala desa, saya sering ke sana dan saya menangani desa, memang menangani desa. Pak Ketua BPD kalau tidak salah dulu juga Pak ya masuk di anggota BPD, jadi tidak terlalu asing dengan saya karena pasti permasalahan desa, permasalahan BPD itu konsultasinya ke saya. Saya waktu itu menangani pemerintahan desa di Badan Pemberdayaan dan Masyarakat Desa. Terus kemudian saya pindah ke Kabakesra. Nah ini, jadi saya menjadi kepala bagian Kesra, secara otomatis itu menjadi sekretaris Badan Narkotika. Ya, oleh karena itu tadi disampaikan bahwa kami dari BNK. Jadi BNK itu penyuluhan itu ada 3 bidang. Ini yang perlu Bapak Ibu camkan, Bapak Ibu tahu ya, terutama pemerintah desa Pak. Jadi ada 3 bidang. Yang pertama itu bidang medis. Itu penyuluhnya biasanya Dr. Lukas. Sekarang kepala RSUD ya, kepala Rumah Sakit Umum Ratu Aji Botung. Terus kemudian yang kedua bidang hukum. Bidang hukum ini meliputi kejaksaan dan kepolisian. Jadi nanti Ibu kalau memang misalnya ada materi yang terkait dengan bidang hukum dari narkoba itu bisa kontak kepolisian. Terus kemudian yang ketiga adalah bidang kelembagaan. Bidang kelembagaan itu ya penyuluhnya saya. Bisa juga wakil bupati, karena wakil bupati secara ex officio adalah ketua Badan Narkotika Kabupaten. Ada 2 lembaga BNK itu Bu, Badan Narkotika Nasional dan Badan Narkotika Kabupaten. Badan Narkotika Nasional itu yang di Kaltim itu hanya ada 3 ya, kalau tidak salah itu Bontang, Samarinda dan Balikpapan. Semuanya kabupaten kota yang belum itu Badan Narkotika Kabupaten. Bedanya apa BNN dengan BNK? BNN itu sudah pusat Pak. Jadi 5 tahun itu dikelola oleh daerah, setelah itu diserahkan kepada pusat. Jadi nanti pegawainya bukan pegawai daerah lagi, tapi pegawai pusat. Tetapi kalau Badan Narkotika Kabupaten masih ditangani oleh pemerintah daerah. Itu gabungan dari beberapa dinas instansi. Ya, baik BNK itu. Ketuanya adalah wakil bupati. Sekretarisnya adalah kalau tidak kepala Kesbangpol bisa Kabakesra. Sekarang sudah mulai perubahan Pak, peralihan ya. Jadi nanti Kesra tidak lagi menangani itu, terus kemudian nanti ditangani oleh Kesbangpol. Sebetulnya sudah dari dulu, tetapi karena ini berkaitan dengan dana, ini berkaitan dengan kewenangan dan lain sebagainya, maka untuk sementara ditangani oleh bagian Kesra. Ke depan itu sudah ditangani oleh Kesbangpol ya. Terus kemudian karena tadi saya sebagai Kabakesra, otomatis saya menjadi sekretaris BNK dan diberikan kewenangan atau tugas oleh wakil bupati selaku ketua BNK itu untuk menyampaikan sosialisasi terkait dengan kelembagaan. Jadi ada 3 tadi ya. Jadi yang pertama medis, terus kemudian yang kedua dari sisi hukum, yang ketiga dari sisi kelembagaan. Kalau sekarang saat ini saya mau memberikan materi terkait dengan fasilitasi, itu cocok, betul itu, karena memang itu berkaitan dengan kelembagaan ya. Terus kemudian nanti saya tidak akan bicara banyak karena itu kalau dikupas semua panjang itu Pak. Ya, nanti kami akan fokus pada bab 4 ya. Ibu Bapak bisa lihat nanti di bab 4 itu di halaman 9 atau 8 karena ini beda ini dengan yang saya punya. Nanti bisa kita fokus ke situ karena ini lebih cocok daripada kita membicarakan masalah aturan-aturan pemerintah ya. Nanti saya akan bicara terkait dengan IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor ya. Ini sudah pernah saya sampaikan juga di Kuaro kemarin dengan Ibu juga sama, dan respon masyarakat juga baik karena memang sebetulnya itu yang harus masyarakat ketahui. Kalau terkait dengan narkoba jenisnya apa, Bapak Ibu bisa buka di Google.
Ya, bisa buka di Google. Terus kemudian sebagai informasi barangkali Bapak Ibu sekalian, di Kabupaten Penajam Pasir Utara itu ada beberapa desa dan kelurahan yang masuk ke dalam target desa bersinar, desa bersih dari narkoba. Tapi itu targetnya, bukan desanya. Paham? Maksudnya paham Pak ya? Targetnya, nah, artinya apa? Desa bersinar itu berarti kategorinya desa yang punya kasus narkoba banyak. Ya, oleh karena itu akan dilakukan pembinaan dengan menggunakan pola desa bersinar, desa bersih dari narkoba. Harapannya adalah dengan masuknya program di desa bersinar, maka desa tersebut bisa memberikan atau misalnya secara mandiri melakukan pencegahan dan penanggulangan narkoba. Oleh karena itu tepat sekali kalau Birimukti juga dijadikan sasaran ibu ini untuk pelaksanaan fasilitasi ini karena masuk di dalam kategori itu. Tadi sudah disampaikan Ketua BPD, betul. Jadi di Penajam ada 2 Pak. Nah, Penajam ada 2 yang terdata sampai hari ini ya. Terus kemudian di Waru, terus kemudian di Babulu. Ya, di Babulu. Sepaku belum Sepaku. Padahal kita sudah banyak temukan. Sebetulnya yang memiliki kontribusi besar terhadap tingginya angka narkoba itu adalah perusahaan. Di perusahaan Pak. Di Sepaku itu kalau kita mau cek ICI ya, terus kemudian perusahaan-perusahaan lain itu bisa banyak itu. Begitu juga di Penajam. Ya, Penajam. Nah ini ada desa bersinar kemarin sebagai percontohan itu di Waru. Satu kabupaten satu saja. Itu sudah dicanangkan oleh Bapak Wakil Bupati. Kemarin ada kegiatan di sana. Secara kebetulan saya lagi ada dinas. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian, saat ini saya sudah pindah, bukan lagi sebagai Kabag Kesra, tetapi saya sekretaris Dinas Kominfo. Ya, sekretaris Dinas Kominfo itu. Tetapi seperti saya katakan tadi bahwa Badan Narkotika Kabupaten itu ya kolektivitas SKPD, kolektivitas lembaga. Artinya apa? Ya ada kepolisiannya, ada kejaksanaannya, ada dinas kesehatan, ya, ada rumah sakit, ada puskesmas, terus kemudian ada polisian otomatis Satreskobol. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin saya akan, karena ini nggak pakai slide ya, jadi kita ngobrol lepas saja sekaligus punya panduannya ini ya. Bapak Ibu sudah pegang ya, sudah pegang. Ini sangat beruntung sekali Bapak Ibu sekalian karena materi ini sebetulnya materi yang harusnya itu dipahami semuanya oleh masyarakat, terutama tadi yang saya sampaikan di bab 4 tadi, ya, institusi penerima wajib lapor. Bagaimana saya sampaikan tadi bahwa di Penajam ini sebetulnya sudah masuk kategori, sebetulnya kalau secara Kalimantan Timur itu masih di ranking 7 ya, di ranking 7. Artinya masih relatif aman ya, untuk Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tetapi Bapak Ibu ingat bahwa sebentar lagi kita akan menjadi ibu kota negara. Ya, oleh karena itu status BNK itu sesegera mungkin menjadi Badan Narkotika Nasional dan itu sudah harus memerlukan konsentrasi penuh terkait dengan program pencegahan narkoba ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yuk kita mulai dari bab 4 ya. Mungkin saya akan sampaikan dulu apa itu tadi BNK sudah ya, Badan Narkotika. Ini di awal aja dulu Bu untuk pengetahuan umum ya, untuk wawasan umum. Ini Ibu kan melaksanakan kegiatan pencegahan. Pencegahan adalah upaya atau usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika. Ya. Jadi tepat pada hari ini kita melaksanakan itu. Terus kemudian penyalahgunaan narkoba adalah kegiatan yang menggunakan narkotika. Ya. Penyalahgunaan narkoba adalah kegiatan yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
Bapak Ibu sekalian, boleh enggak kalau kita mengkonsumsi narkoba? Boleh enggak? Enggak boleh. Saya tiap bulan konsumsi narkoba. Boleh enggak? Ya, jadi narkoba itu tidak harus tidak boleh. Siapa yang pernah minum Paramek? Hah? Siapa yang pernah minum Bodrek? Siapa yang pernah minum obat batuk? Ya. Jadi penggunaan narkoba itu boleh sepanjang sesuai dengan takaran, ya. Yang tidak boleh itu kalau melebihi dosisnya. Itu yang tidak boleh, bikin teler. Orang minum misalnya Paramek aja ngantuk, ya itu dosisnya kecil, apalagi kalau dosis besar. Terus kemudian dulu marijuana, ganja itu opium itu digunakan pada saat perang. Gunanya untuk apa? Untuk meredakan rasa sakit. Jadi kalau ketembak ya, misalnya kaki kita ketembak, itu ngambil pelurunya, kan itu kalau pelurunya tidak diambil itu tidak akan itu akan busuk, dagingnya itu akan busuk. Maka harus diambil pelurunya itu. Nah supaya tidak terasa sakit, itu dia mengkonsumsi. Ya, kalau sekarang kan dibawa ke rumah sakit, kalau perang mana ada rumah sakit kan? Adanya hanya petugas petugas ininya. Sekarang enak, ada suntikan bius. Lalu dulu kan menggunakan itu, ya. Jadi sebetulnya boleh asal sesuai dengan takaran dan anjuran, dan itu juga termasuk berada dalam lingkungan hukum. Makanya tadi dikatakan bahwa penyalahgunaan itu tanpa hak dan melawan hukum. Artinya kalau menggunakan terlalu banyak ya otomatis. Kenapa kok hukum kok melarang? Karena dampaknya terhadap pribadi, terhadap fisik, terhadap mental, terhadap lingkungan itu tidak baik. Ya, jadi pengguna narkoba itu bukan hanya merusak diri sendiri, itu akan merusak keluarga juga. Saya punya filmnya sebetulnya, film terkait dengan itu. Jadi anak itu tadinya baik-baik, belajar tekun, terus kemudian begitu kenal dengan lingkungan, dengan teman-teman, ditawari, bilangnya ini enak, pokoknya ya asal aja lah, pokoknya yang penting kamu rasakan aja dulu. Lama-lama dia ketagihan. Kalau sudah ketagihan itu, maka akan terjadi sakau. Ya, kalau putus obat, maka bagaimana supaya caranya dia tidak putus obat? Dia mencari uang sembarang aja, termasuk dompetnya orang tuanya itu juga disikat. Ya itu. Jadi akibatnya seperti itu. Karena kalau sudah kecanduan, Bu, apapun yang akan, pokoknya dia hari ini harus dapat. Kalau tidak dapat, tidak mengkonsumsi, dia badannya sakit semua. Terus kemudian di Penajam ini yang 60% itu, lebih 60% itu adalah sabu-sabu. Ya, sabu-sabu, Pak. Sabu-sabu itu dikonsumsinya sembarang. Pakai suntik bisa, pakai minum bisa, ya diminum bisa. Terus kemudian dihisap bisa, semuanya bisa, ya. Jadi sabu-sabu itu seperti itu, dan itu membuat orang itu semangat, ya. Makanya kalau ada orang itu kok nggak bisa tidur itu perlu dicurigai, karena semangat terus. Makanya banyak digunakan untuk karyawan-karyawan perusahaan yang lembur-lembur itu. Ya, yang lembur-lembur itu awalnya menggunakan sedikit aja, hanya untuk apa, menambah stamina atau mungkin menambah semangat gitu ya, motivasi. Terus kemudian orangnya itu terbawa senang terus, dia punya hayalan yang tinggi, ya, ekspektasinya tinggi. Pokoknya mungkin kalau kayak Mas Roni misalnya, dia berhayal pengen jadi bupati gitu. Jadi hayalannya saja yang tinggi. Loh, bisa saja kan? Jadi PAC, Bu, ya. Nanti bisa jadi dewan, ya kan? Dewan bisa. Siapa yang nyangka Pak Wakil Bupati sekarang ya, Pak Hamdan itu kan teman saya, Bu, teman di lapangan lah pada saat menangani PWKT ya. Dulu ada program PWKT, Pak, ya, PWKT. Beliau kan konsultan ya. Yang nggak disangka waktu cerita juga nggak ada, dan
ternyata bisa jadi dewan, terus kemudian ternyata bisa jadi wakil bupati, dan sekarang bisa jadi bupati. Jadi semuanya itu bisa saja terjadi ya. Terus kemudian yang selanjutnya peredaran gelap narkoba. Ini peredaran gelap narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika. Mengedarkan narkoba itu boleh enggak? Mengedarkan atau menukarkan narkoba itu boleh, asal memang sesuai dengan aturan hukum. Ya. Jual obat itu kan sama itu, kan kita bisa beli di apotek, tetapi apotek kan legal, ya, legal. Yang tidak boleh itu yang peredaran gelap, ya. Bisa malam, bisa siang. Dan modusnya sekarang bermacam-macam, Pak. Saya cerita di kampung saya ya, ada seorang itu balik rongsokan ya, balik rongsokan itu dari begitu dia membawa rongsokan bekas sepeda ya, apa itu tulang besinya itu loh, glogor kalau bahasa kita ya, tulang besinya itu segitiganya itu sepeda itu, dia diikuti oleh mobil mewah. Pertamanya dia nggak punya bayangan apa-apa ya, biasa saja. Begitu sampai di tempat pengumpulan gitu dia didatangi. Pertamanya mau dibeli itu, dipaksanya dibeli. Apa namanya itu? Besinya itu. Dipaksa dibeli itu. Pertamanya ya nggak mau dia kan. Pertama nggak mau, terus kemudian biar Bapak dikasih 1 juta, bayangkan itu. Pertamanya dikasih 1 juta, mau dikasih 1 juta. Terus tiba-tiba temannya itu mungkin bisik-bisik itu, jangan-jangan kok bisa mahal harganya, mau. Padahal itu kalau dijual, kalau kita jual ya ke rongsok itu paling 50.000 ya, yang besinya itu kan, atau paling tinggi 100-200 lah. Ini kok orang mau menjual, mau beli 1 juta itu, bahkan sampai 5 juta. Akhirnya dikasihkan, ternyata apa itu isinya narkoba. Jadi ditumpuk di situ pakai plastik dia. Bahkan ada juga yang kalau ibu-ibu itu mohon maaf itu ditaruh di kemaluan, ya. Terus kemudian dimakan. Iya Bu, banyak yang ketahuan di bandara itu seperti itu. Jadi sekarang modusnya banyak, ya. Bisa saja juga dititip di tasnya anak-anak sekolah. Terus kemudian ada yang sekarang jenisnya sudah bertambah banyak Bu, dan kita sudah sulit melacak sekarang itu. Kalau dulu kelihatan ya, double L misalnya kelihatan, sabu-sabu ya nampak itu. Sekarang nggak bisa nampak lagi. Bahkan di kota-kota besar itu aqua itu, air mineral itu disuntikkan Pak. Sekarang kan ada yang tanggung ya, yang segini ya, itu disuntik lewat bawah. Kalau di bawahnya itu kan ada sambungan tuh, sambungan sambungan. Itu biasanya dari lilin kan, itu disuntikkan lewat situ. Narkobanya, sabu-sabu yang sudah dicairkan itu nggak ada kelihatan, sama dengan sama dengan air biasa. Iya, sama dengan air biasa. Ini biasanya di belakang sini nyuntiknya itu, kita nggak melihat itu, nggak akan kelihatan, kecuali kalau betul-betul dia mati terus kemudian di matahari ya, atau di lampu gini mungkin ada endapan yang belum. Kalau sudah dikocok sulit ya. Terus kemudian pola penanganannya juga sudah macam-macam sekarang. Makanya pemerintah sudah melalui pencegahan inilah yang sebetulnya paling efektif ya. Walaupun tidak dikatakan efektif 100%. Dengan terbentuknya badan narkotika, terus kemudian diadakannya penyuluhan gini, tidak akan berdampak ya, atau berdampak sedikit saja terhadap penurunan prosentase dari kasus ya. Kasus sekarang di penjara di hampir semua daerah ya, itu 60-70% adalah kasus narkoba. Jadi penjara sekarang itu dipenuhi oleh kasus narkoba. Kasus kejahatan sekarang sudah mulai sedikit, tapi kasus narkoba mulai banyak. Itu 60-70% itu kasus narkoba. Dan ini bukan hanya di kita saja, hampir semua ya. Oleh karena itu
perlu ada campur tangan masyarakat, campur tangan dan partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan bahaya narkoba. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian, ini ada pengertian rehab ya. Nanti di rehab akan kita bahas di bab 4 ya. Itu rehab itu ada dua, rehab medis dan rehab sosial. Kita buka di halaman ketiga, Ibu. Ya. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai dengan dorongan untuk mengkonsumsi narkotika secara terus-menerus dengan dosis yang makin meningkat, dan apabila penggunaannya dikurangi, dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik atau psikis yang khas, biasa disebut sakau. Ya, jadi kalau tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau orang sudah biasa mengkonsumsi itu dia pengennya makin hari makin meningkat kadarnya ya, makin meningkat. Yang tadinya mungkin 0,05 gram itu besoknya atau seminggu kemudian itu pengennya lebih besar lagi dari itu. Terus kemudian ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian, institusi penerima wajib lapor atau IPWL adalah puskesmas, rumah sakit, lembaga rehab yang ditunjuk oleh pemerintah. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya di dalam kasus narkoba itu ada yang pertama namanya barang bukti ya, barang bukti. Kemudian yang kedua pengedar, ya pengedar. Terus kemudian yang ketiga bandar, ya. Terus kemudian yang keempat adalah pecandu atau penyalahguna. Saya akan fokus pada pecandu atau penyalahguna. Bapak Ibu sekalian, apakah kalau seandainya anak kita itu mengkonsumsi ya, atau keluarga kita ini mengkonsumsi, apakah ada cara untuk tidak dihukum? Ini yang menarik Bapak Ibu sekalian dari materi ini. Jadi seandainya nih ya, keluarga kita itu ada pecandu ya atau pengguna, ini pengguna ya, itu bisa tidak dipidanakan. Ya, bisa tidak dipidanakan asalkan satu, mereka menjadi korban. Karena pengguna ini bisa korban. Kenapa dia bisa jadi korban? Karena sebetulnya dia tidak ingin, tetapi dia dibujuk oleh orang, oleh bandar, oleh pengedar misalnya ya, pengedar atau misalnya oleh temannya. Sehingga pada saat pengguna menggunakan itu dia tidak sadar bahwa dia dijebak atau dia ya dirayulah oleh temannya tadi, sehingga dia bukan dikategorikan sebagai pengguna tetapi dia sebagai korban. Nah ini bisa Bapak Ibu sekalian kalau seandainya memang dari keluarga kita, anak kita, karena anak sekarang itu sulit Bu ya, dipantaunya sulit. Saya punya anak laki-laki 3, itu susah karena mereka masing-masing main HP ya, sibuknya di HP, jarang kita komunikasi komunikasi langsung tatap muka. Mereka sibuk di kamar main HP, main game dan sebagainya. Jadi apakah dia pengguna atau tidak kita tidak tahu, kecuali kita dapat mendampinginya ya, kita memfasilitasi, dampingi, kemudian ngobrol, itu akan ketahuan. Itu pun kalau kita ngerti ciri-ciri fisik dari pengguna. Kalau tidak ya dikiranya biasa-biasa aja, mungkin matanya sayu-sayu dikiranya ngantuk ya, padahal itu sudah kadarnya sudah 5% sisa pengaruh narkobanya, makanya dia mulai ngantuk-ngantuk ya. Terus kemudian matanya merah ya, terus kemudian kelopaknya ini dalam, kan ketahuan ciri fisiknya ya. Terus kemudian dia jarang bisa bangun pagi, itu jarang bisa bangun pagi ya, karena kalau sudah ketiduran itu ya enak ya, karena itu habis mengkonsumsi itu, terutama yang sabu-sabu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, seandainya ada keluarga kita yang sudah menggunakan narkoba itu, kita bisa melaporkan diri ya melalui IPWL tadi, institusi penerima wajib lapor. Kalau di Kalimantan, di PPU itu ada 2 ya, rumah sakit dan puskesmas, rumah sakit umum ya dan puskesmas ya. Kalau di rumah sakit umum itu ada asesornya. Nanti kalau misalnya ibu sudah melaporkan diri, kalau dia sudah dewasa dia wajib lapor diri.
Sudah dewasa itu berarti sudah 18 tahun ke atas, ya. Itu wajib lapor diri. Kalau misalnya dia tidak berani melapor diri, itu bisa didampingi oleh RT, ya, atau oleh keluarganya, atau oleh desa, atau oleh lembaga. Seandainya dia pelajar, itu boleh dilaporkan melalui lembaganya atau misalnya gurunya, atau kalau di sekolah itu apa, TU ya, iya, guru pembimbing ya, BP ya, BP, iya. Biasanya seperti itu ya. Terus kemudian kalau dia masih kecil, ya, masih kecil, ibu percaya enggak kalau anak umur 6 tahun itu bisa kena narkoba? Percaya enggak? Iya, jadi gini Bu, sekarang itu narkoba itu macam-macam. Ada dulu pernah tren itu menggunakan permen ya, bonbon ya. Bonbon itu ya, yang warnanya menyolok warnanya, maka anak-anak senang dia melihat warnanya aja sudah suka. Begitu dia konsumsi sekali, dia pengen lagi dan pengen lagi. Nanti kalau misalnya dia habis itu, dia nangis, pengen belikan lagi. Itu ada terjadi, tapi kalau di sini barangkali kurang. Tapi kalau di kota itu sudah 1000. Ya, di kota itu. Makanya ada pengguna narkoba yang di bawah umur. Sekarang anak-anak SMP sudah mulai ngelem, ya. Ngelem juga ada diatur ini dalam hukum. Komik. Iya, lem sama komik gitu. Iya, tadi aku lupa nyampaikan siapa yang pernah minum komik. Obat batuk ya, kan obat batuk ya. Iya, apalagi kalau campur aduk ya. Kalau di Sulawesi Bu, di Manado itu saya waktu dulu pernah ke sana itu, ya ditemukan itu campuran, ya, campuran sama racun tikus dan lain sebagainya. Bisa jadi aneh juga aku, racun tikus dicampur sama itu gitu. Terus kemudian biasa campur juga sama Sprite ya, sama Sprite itu. Iya Pak, iya terus. Berarti pengalaman. Pokoknya ciri aja Bu. Ibu telepon Mas Roni itu ya jam 6. Kalau dia belum bangun itu sudah cirinya. Ya, jadi seperti itu. Jadi banyak hal yang sudah terjadi ya, terutama penyalahguna itu ya. Terutama pengguna itu Bapak Ibu sekalian. Jadi itu bisa Bu. Kalau ibu melaporkan anaknya ya, itu tidak dihukum. Ya. Nanti kalau misalnya ibu sudah melapor atau bapak sudah melapor anaknya, itu nanti di asesmen Pak, namanya Pak. Ini lepas saja ya kita ya, supaya runtut aja. Di asesmen itu ada dua dia. Asesmen itu apa namanya, digali ya, menggali informasi terkait dengan pemakaian itu. Nanti di asesmen oleh asesor. Asesornya kalau di kita baru 2. Tetapi kemarin kami mengirimkan ada 4 orang untuk menjadi konselor, ya, konsultasi terkait dengan kesehatan penyalahguna itu. Kalau sudah di asesmen itu Bu, itu ada tiga materi. Yang pertama dengan menggunakan wawancara, ya, diwawancara. Jadi wawancara langsung dengan pengguna. Kalau misalnya dia masih anak-anak itu didampingi oleh orang tuanya. Terus kemudian yang kedua, observasi lapangan, observasi di lingkungannya. Kenapa sih anak ini kok bisa menjadi pengguna? Ya, itu diobservasi lingkungannya. Tapi itu bukan tugasnya ibu, tapi tugasnya petugas ya, asesor tadi. Terus kemudian yang ketiga itu dilihat fisiknya, diobservasi fisiknya, fisik dan psikis ya. Jadi fisik kita dan psikisnya, kejiwaannya, itu nanti akan diobservasi. Jadi melalui asesor itu nanti pengguna akan bercerita kapan dia mulai menggunakan, terus kemudian apa yang digunakan, terus kemudian kadarnya berapa, terus kemudian dari mana asalnya, apakah konsumsi sendiri, apakah dikasih, atau misalnya dia aktif beli. Ya, itu juga tidak semuanya bisa direkomendasikan bebas narkoba atau bebas bebas hukum, tapi nanti berdasarkan
asesmen tadi ya, berdasarkan asesmen. Jadi kalau Bapak Ibu punya keluarga atau anak yang penyalahguna atau pengguna narkoba, mumpung dia belum kecanduan, itu sesegera mungkin melakukan laporan ya, melaporkan kegiatan tersebut atau melaporkan anaknya tersebut. Kegiatan rutin mereka itu nanti disampaikan kepada asesmen. Terus kemudian nanti setelah di asesmen itu kita akan mendapatkan sertifikat ya, sertifikat atau surat lah ya, surat keterangan bahwa sudah di asesmen. Itu berlaku 2 kali Pak, 2 kali perawatan. Jadi kalau sudah di asesmen itu biasanya ada rekomendasi dari tim. Apakah dia rawat jalan ya, apakah dia rawat inap. Rawat jalannya kemana, rawat inapnya juga kemana. Rawat jalannya berapa hari atau berapa bulan, rawat inapnya juga berapa hari atau berapa bulan. Kalau rawat jalan berarti dikembalikan kepada keluarganya, tetapi dengan pengawasan ketat. Dia wajib lapor Pak, tiap hari. Bisa habis itu untuk ongkos. Dia wajib lapor ke IPWL. Tadi IPWL ngerti ya, institusi penerima wajib lapor. Itu biasanya ada 2 ya, puskesmas dan rumah sakit. Tetapi boleh Bapak Ibu wajib lapor ke polisian, ke Polres. Itu biasanya males kalau ke Polres ya, takutnya langsung ditangkap. Padahal enggak, kalau kita melaporkan nanti menyampaikan bahwa Pak, saya ingin melaporkan anak saya yang secara kebetulan menggunakan narkoba, dan satu syaratnya Bapak Ibu sekalian, kenapa harus ada IPWL itu? Karena orang itu pengen sembuh. Syaratnya itu, kalau misalnya dia tidak punya keinginan untuk sembuh, ya percuma ke IPWL. Dia makanya hanya berlaku 2 kali, tidak terus menerus. Kalau dia punya keinginan tekad kuat untuk sembuh, maka dia akan mengantarkan anaknya atau keluarganya melaporkan, ya, melaporkan. Dan itu tidak kena sanksi hukum, tidak kena sanksi hukum. Tapi ini biasanya juga ada diakali, diakali. Jadi syaratnya melaporkan itu jangan sampai ketangkap. Kalau sudah ketangkap, tidak lagi berlaku IPWL Pak, tidak lagi. Ya, jadi syaratnya tidak boleh ditangkap. Kalau ditangkap polisi itu bukan lapor namanya, itu tertangkap bukan lapor ya. Kalau lapor kan berarti ada itikat baik ya, ada itikat baik untuk menghilangkan atau menyembuhkan ya, menyembuhkan si sakit itu atau pengguna itu. Terus kemudian setelah melaporkan kita akan mendapatkan 2 rekomendasi ya. Rekomendasi tadi yang pertama rawat jalan atau rawat inap. Kalau dia rawat jalan dikembalikan kepada keluarga atau lingkungannya ya, atau walinya atau lembaga. Kalau dia misalnya berada di panti atau di pendidikan, laporan dari pendidikan berarti akan dikembalikan pendidikan dan nanti lembaga pendidikan mengembalikan pada orang tua. Terus kemudian atau rawat inap. Artinya rawat inap itu berarti perawatan di rehab ya, di rehabilitasi. Ada panti rehabilitasi Bapak Ibu sekalian di Balikpapan, saya lupa nama yayasannya itu, ada juga. Terus kemudian yang punya pemerintah itu kalau Bapak Ibu dari Samarinda mau ke Bontang ya, itu melewati ada namanya panti rehabilitasi pengguna narkoba. Itu di Tanah Merah ya. Tanah Merah kalau tidak salah namanya itu daerahnya Pak. Itu arah Samarinda, arah Bontang ya, sebelah kanan. Itu ada panti rehab pengguna narkoba. Itu di situ biasanya ada kegiatan tiap tahun itu 2 kali ya. Ada yang rehab kecil 3 bulan, ada yang rehab selama 6 bulan. Itu biasa 2 kali dalam 1 tahun. Kita PPU terus terang saja belum pernah mengirim ke sana. Karena hasil rekomendasi IPWL itu ya, yang lapor-lapor itu prosentasenya kecil. Padahal itu kesempatan kita untuk menyelamatkan anak kita dari, pertama dari bahaya narkoba, yang keduanya juga dari jeratan hukum. Karena kalau sudah melapor kita akan mendapatkan sertifikat itu ya. Kalau misalnya seandainya kita lagi mengkonsumsi, karena pengobatan itu masih mengkonsumsi Pak, udah bisa langsung diputus karena ketergantungan itu. Jadi dikurangi secara pelan-pelan, dikurangi secara pelan-pelan.
Ya, kebalikannya pada saat dia mengkonsumsi. Kalau mengkonsumsi kan kecanduan kan naik ya, naik dia pelan-pelan. Kalau sudah mulai perawatan atau rehab itu dikurangi secara pelan-pelan. Jadi tidak langsung diputus. Oleh karena itu tadi dikasih dua sertifikat ya, dua kali perawatan itu. Kalau seandainya kita lagi mengkonsumsi terus kemudian ketangkap oleh polisi, ya itu bisa ditunjukkan kartunya bahwa kami dalam masa perawatan atau proses perawatan, ya sehingga nanti polisi membuat berita acara bahwa yang bersangkutan masih dalam proses perawatan. Ya, itu sampai 2 kali perawatan. Kalau sudah 2 kali perawatan lagi masih saja ketangkap, ya berarti itu memang pemain. bukan lagi orang yang pengen sembuh, tetapi pemain, ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, seandainya memang misalnya di dalam keluarga kita itu ada yang pengguna narkoba, itu segera laporkan diri, ya. Terus kemudian kewajiban kita pemerintah dan kewajiban kita masyarakat itu menginformasikan adanya transaksi narkoba, ya. Kalau misalnya ibu melihat ada transaksi narkoba, terus baik di keluarga maupun di di lingkungan, ya sesegera mungkin menyampaikan informasi itu. Bisa melalui RT-nya, bisa melalui desa, atau bisa langsung ke BNK atau ke Polres, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Badan Narkotika Kabupaten itu karena dia masih melekat dengan pemerintah daerah, maka dia tidak melakukan penangkapan. Penangkap adalah polisian, tetapi BNK selaku hanya fasilitasi saja. Tapi nanti kalau sudah menjadi BNN, kita punya perangkat hukum, Pak. Kalau sudah jadi Badan Narkotika Nasional, ya, misalnya kayak gini, kami penyuluhan ya, itu langsung tes urin. Langsung tes urin. Biasanya kami seperti itu, Pak. Di perusahaan-perusahaan itu, ya. Mereka takut karena takut positif, ya, di perusahaan ini saya cerita di perusahaan. Padahal kalau pada saat itu dia positif, kami mengadakan penyuluhan seperti ini, ya, itu masih difasilitasi oleh panitia. Berarti termasuk di dalamnya adalah wajib lapor. Masih bisa kita tolerir, Pak, wajib lapor, ya. Tetapi kalau dia justru menghindar, terus kemudian pada saat belakangan hari, beberapa hari kemudian, terus kemudian dia positif, itu ditangkap pasti. Ya, jadi kalau ada penyuluhan, ada apa itu hadiri, malah justru kesempatan kita untuk wajib lapor tadi, Pak. Ada keuntungan di situ, ya. Tetapi saya katakan tadi bahwa kegiatan itu, kalau misalnya Badan Narkotika atau Polres yang melaksanakan kegiatan itu masih dilindungi oleh aturan hukum, ya. Nanti kita juga akan masuk kepada betulnya mungkin Bu, sekali-kali dari Polres maupun dari medis itu dihadirkan itu. Tapi mungkin bukan ini ya, narkoba secara umum aja. Iya, jadi ada 3 materi, nanti malah jadi bagus. Jadi kalau saya sekarang kalau mau bicara aturan hukum, takutnya ada aturan hukum yang baru, ya, karena ini berkembang terus, Pak. Kalau narkoba itu berkembang terus. Terus kemudian terkait dengan medis, takutnya salah menyampaikan, malah akibatnya malah bahaya. Jadi saya membatasi diri pada kelembagaan dan aturan pemerintah. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, itu biasa ya, setelah direhab itu Bapak Ibu sekalian, pasca direhab, rehab itu ada 2 ya, ada rehab medis, ada rehab sosial. Kalau rehab medis itu sudah jelas berkaitan dengan kesehatan, ya. Kalau rehab sosial itu nanti itu biasanya pasca rehab medis, itu setelah pulang itu dilakukan rehab sosial. Atau mungkin juga berdasarkan rekomendasi dari asesor, berdasarkan rekomendasi dari petugas asesmen, itu ini cukup direhabilitasi sosial, ya, karena mungkin dia sudah mengurangi kadar narkobanya, terus kemudian dia sudah mulai baik, ya, sehingga perlu adanya pendampingan. Jadi rehab sosial itu berkaitan dengan psikis, ya, mental, terus kemudian juga berkaitan dengan pendampingan. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah direhab itu bukan berarti lepas tangan aja, itu akan diserahkan pada masyarakat. Nah, inilah peran
pemerintah desa, peran BPD, peran RT dan peran tokoh-tokoh masyarakat. Apabila pasca mereka mendapatkan rehab, itu harus diterima di masyarakat, ya, jangan dikucilkan. Ya, ini yang sementara ini, wah, dia digunjingkan ya, digunjing, dibully kalau bahasa sekarang itu. Wah itu bilang habis dari rehab narkoba, nanti dia akan semangatnya akan putus dan dia akan ada kecenderungan untuk kembali lagi mengkonsumsi. Karena apa? Stres, ya, karena terjadi stres, jadi dia akan kembali ke konsumsi lagi. Nah itu masih dimaafkan kalau dia baru sekali perawatan, tapi kalau sudah 2 kali perawatan tidak bisa, karena berlaku untuk 2 kali perawatan. Jadi pengguna narkoba yang melaporkan diri itu punya kesempatan untuk 2 kali rehab, ya, 2 kali perawatan. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini, informasi ini, dan ini juga merupakan masukan bagi kami Badan Narkotika. Saya juga ucapkan terima kasih Ibu sudah difasilitasi. Ini termasuk Ibu termasuk fasilitasi kami. Jadi kami melakukan simbiosis mutualisme. Sama-sama menguntungkan ya, kami juga menguntungkan karena kalau mengadakan begini berapa biaya kan? Ini gratis, Ibu yang sudah biayai. Begitu juga Ibu kan, karena sering-sering. Jadi seperti ini menguntungkan juga buat BNK. Artinya sosialisasi kepada Bapak Ibu kapan lagi ya? Apalagi kebanyakan kalau Ibu yang bawa itu sasarannya adalah langsung kepada masyarakat. Biasanya kami ke petugas Pak, pemerintah desa ya, terus kemudian lembaga-lembaga kayak Karang Taruna dan lain sebagainya. Ini kami juga ada dapat permohonan dari beberapa desa. Girimukti bisa Pak mengajukan permohonan untuk penyuluhan narkoba. Nanti apa materinya, apa mau hukum, apa mau medis, apa mau kelembagaan atau tiga-tiganya. Diajukan lewat desa Pak. Iya. Lewat desa itu bentuk dari ini, dari dari pengaplikasian perda ini, karena pemerintah desa juga melakukan fasilitasi. Cuma ini tidak saya bahas tadi, panjang betul. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Nanti boleh tanya jawab ya, khususnya yang terkait dengan tadi IPWL tadi. Sebetulnya itu menarik ya. Mungkin saya tidak terlalu banyak menjabarkan kasus-kasus yang ada di desa ya, dan di desa Girimukti, khususnya di desa Girimukti. Nanti kalau misalnya memang ada hal-hal yang perlu disampaikan, silakan, atau ada yang mau sosialisasi berdasarkan pengalaman. Kayak kemarin kepala desa Giripurwa. Kepala desa Giripurwa bagus Pak, beliau menyampaikan, iya kepala desa Giripurwa, jangan seperti saya katanya. Ya tapi bagus ya, artinya sudah sudah menyampaikan beliau bahwa beliau memang katanya dulu pemain ya. Ya mudah-mudahan Dokter Lukas, penyuluh kita Dokter Lukas, waktu kuliah itu dia ketergantungan ganja dan utang. Dokter Lukas, makanya dia itu ya kalau penyuluhan enak karena mantan. Dia merasakan bagaimana dia melihat kursi ini kayak harimau. Dia melihat kursi, tetapi bayangannya adalah harimau. Dia lari pontang-panting itu. Temannya itu ketawa-ketawa. Itu mau ujian ceritanya dia. Ini saya tambah sedikit ya. Ceritanya beliau itu. Jadi pada saat mau ujian dia stres. Akhirnya dia menggunakan. Ya. Begitu mau belajar, ini ngambil pulpen itu, dikira beruang Pak katanya. Dia menghindar lari itu. Terus bukunya diambil, buku begini ambil itu, dikiranya api, langsung dibuang. Bilangnya api, bilangnya api. Gitu. Jadi halusinasi ya, halusinasi. Makanya narkoba itu ada yang bersifat halogen itu. Dokter Lukas itu. Jadi makanya kalau penyuluhan terkait dengan medis itu beliau, saya menunjuknya beliau karena banyak betul pengalaman aslinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian. Untuk sementara ya, nanti kita bisa komunikasi timbal balik, tanya jawab. Kalau mungkin saya tidak bisa menjawab, nanti saya akan catat ya. Saya punya tim penyuluh ya, dari sisi hukum, sisi medis, dan mungkin dari sisi kelembagaan. Barangkali ini untuk sementara waktu. Oh iya.
Atau langsung kita tanya jawab ya, supaya tidak putus materinya. Mungkin dari Bapak Ibu tadi sudah ada gambaran. Langsung dari Ketua BPD. Izin Pak Herlambang, saya mau bertanya terkait masalah yang disampaikan apa tadi itu lapor ya, lapor masalah konseling itu. Yang saya mau tanyakan begini, seumpama ada keluarga sebagai pemakai dan juga sekaligus pengedar, terus umpamanya kita laporkan ke rumah sakit atau di puskesmas, apakah itu masih kena hukum kalau dengar polisi atau bagaimana? Nah itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kades. Saya rasanya tadi tidak nyinggung pengedar ya. Jadi yang IPWL itu, yang institusi penerima wajib lapor, yang diwajibkan lapor itu adalah pengguna, ya, pemakai. Karena tadi asumsinya pemakai itu bisa jadi korban. Dia aslinya bukan pemakai, tetapi karena terpengaruh temannya, maka dia bisa dikatakan korban. Kalau pengedar bisnis Pak, bisnis. Ya, terus kemudian saya punya teman Bapak Ibu sekalian, ini hanya sebagai ya, karena Bapak tadi kaitan dengan pengedar. Pertama, dia biasa ngejar-ngejar speed, ngejar-ngejar penumpang ya, penumpang di speed itu. Ya paling dia dapat dalam satu hari itu paling banyak itu 100 ya, 100.000 lah. Terus kemudian dia memang pintar gitu, orangnya pintar. Ini suaminya teman saya, ya. Terus kemudian beberapa bulan kemudian dia dibujuk untuk jadi pengedar. Sukses. Minggu pertama dia dapat dana 500.000. Ya, dapat penghasilan 500.000. Akhirnya dia malas untuk ngejar-ngejar penumpang lagi ya, di speed itu. Terus kemudian sebulan kemudian, karena dia bagus ya, cara ngedarkannya bagus, itu dia dapat penghasilan 2 juta dalam seminggu. Senang dia ya, senang dia. Terus kemudian meningkat lagi, dia dapat penghasilan 6 juta dalam seminggu. Mulai tertarik dia. Begitu 1,5 bulan dia ditangkap polisi. Jadi penghasilan yang sekian banyak itu habis. Sukses juga dia, karena dia tidak menjaga kerahasiaan. Tapi ini bukan ngajari ya. Nah seperti itu. Jadi sebetulnya kita sudah punya kita punya data sudah. Ya, termasuk di kirim bukti kita sudah punya data. Iya, tinggal kapan, on time-nya aja. Jadi seperti dikatakan tadi Pak Ketua BPD, jadi memang kasus ini kan tidak bisa sembarangan Pak, ya, tidak bisa sembarangan. Jadi apa yang disampaikan Pak Ketua BPD tadi, kalau dia pengedar dan dia pengguna, terus kemudian melaporkan, boleh, tapi nanti akan ketahuan di asesmen. Karena ini ahli-ahli Pak, ahli-ahli. Dan itu ketahuan Pak kalau pengedar dengan pengguna itu. Kan biasa tuh pengedar sekaligus pengguna. Iya. Banyak yang seperti itu ya. Dan biasanya itu kelas kecil aja Pak. Kalau yang pengedar asli itu tidak menggunakan. Karena dia tahu bahayanya narkoba. Dia sudah kenyang dengan bahaya narkoba. Itu banyak kita temui di perusahaan, ya. Jadi mereka yang ketangkap itu, pengedar-pengedar yang ketangkap itu, pada saat dites urin dia negatif. Bapak Ibu sekalian, sekalipun kita menggunakan narkoba, itu dalam beberapa waktu itu bisa negatif. Tapi memang bersih dan minum air tertentu. Kelapa muda seminggu aja. Tahu Ketua BPD kelapa muda bilangnya.
Jadi kelapa muda itu dia bersifat pembersih, ya, toksin. Ya, dia membersihkan toksin-toksin. Dan narkoba itu kan toksin juga ya. Oleh karena itu dia bisa. Tetapi ada yang tidak bisa hilang. Sekalipun dia tidak menggunakan dalam 1 tahun, itu tetap tidak hilang. Apa itu? Tes rambut, tes DNA. Ya, tapi itu mahal sekali itu. Kamu udah gunakan itu di Surabaya, tetapi ya kita tidak sanggup bayarnya. Karena itu di rambut itu ada DNA apa? Ketahuan itu. Biarpun Bapak pakai minum es kelapa muda berkali-kali, tetap aja Pak. Kalau DNA itu, makanya itu jeleknya ya. Kalau narkoba sudah masuk ke jaringan otak kita, masuk ke jaringan pembuluh darah kita, maka itu akan bersatu menjadi di DNA itu ketahuan. Makanya sebelum kecanduan, ya, sebelum merasuk ke dalam dalam tubuh kita, ke dalam organ-organ dalam tubuh kita, itu segera melaporkan diri, sehingga tadi ya bisa berhenti dan memang ada itikat baik untuk sembuh atau untuk berhenti. Iya. Pada saat asesmennya enggak. Pada saat asesmennya enggak. Karena asesmen kan menggali Pak, kronologi itu. Kan kita nggak tahu kalau dia pengedar. Karena Bapak tanya aja jadi kita tahu kalau pengedar kan. Iya, iya, betul. Kemarin ada juga di api-api Bapak Ibu sekalian. Jadi saya penyuluhan di musola ya, musola yang sering kalau kita ke Babulu, di api-api itu ada pinggir jalan minta minta itu ya sumbangan ya di pinggir jalan. Jadi saya penyuluhan di situ. Ternyata betul dia melaporkan juga anggota keluarganya yang pengguna. Setahu dia pengguna. Padahal dia sudah ada datanya pengedar. Mengedarkannya bukan di Sesulu, bukan di api-api. Mengedarkannya di Babulu dan Penajam. Pemain di Petung itu bukan orang Petung. Tapi dia orang Lokali, orang Babulu. Ini benar-benar terus. Nah iya, jadi sebetulnya gitu pemainnya. Jadi kita pengedarnya juga bukan dari orang sini, ada yang dari Balikpapan, ada yang di Samarinda. Bahkan orang kita ditangkapnya di Samarinda. Nah seperti itu. Begitu juga rehab ya. Panti rehabilitasi narkoba itu di Bogor, itu yang penuh orang Manado, pokoknya orang Sulawesi, orang Kalimantan. Di Bogor. Nah kalau misalnya di sini di Samarinda itu ada orang Jakarta, titipan-titipan itu. Jadi jarang mereka itu melakukan rehab di tempatnya. Padahal harusnya lebih bagus di tempatnya kan. Mudah kita untuk mengkomunikasikan dengan petugasnya. Karena itu juga terkadang kita dipanggil oleh petugas untuk, terutama kalau sudah menjelang selesai direhab, itu kita dipanggil. Orang tuanya dipanggil untuk menyampaikan beberapa kronologis, terus kemudian mungkin ada masukan-masukan dari orang tua, kebiasaan anak bagaimana, kan anak ini ada yang introvert, ada yang tertutup, ada yang terbuka ya dengan orang tua. Jadi seperti itu. Mungkin itu Pak. Ada lagi? Ayo Bu, Pak, silahkan. Antara dua Bu, ya, tidak ada ditanyakan itu, tidak paham, karena tidak kebingungan kan, jadi tidak paham gitu, tidak sesuai. Makanya tadi kan hanya anjuran saja. Kalau kita bicara medis, aduh, ribet lagi. Nah itu Ibu sudah jawab yang keduanya. Ya terima kasih Pak. Monggo. Suaranya itu biar pakai. Ya selamat siang semuanya. Saya ingin tanya Pak, kalau misalkan ada keluarga kita lah contoh ya, keluarga kita ini kita tahu dia pemakai, terus langkah-langkah dari kita ini yang harus kita lakukan apa Pak? Kalau misalnya kita ini kan keluarga
kita mau lapor kemana ini, kan gitu. Mungkin kalau kita lapor ke RT atau ke ini kan takut kan gitu. Mungkin nama baik juga kena kan Pak. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan tuh apa kalau misalnya kita tahu bahwa keluarga kita ini ada yang pemakai. Terus yang kedua Pak, banyak ya. Yang kedua Pak, yang dimaksud korban itu yang seperti apa Pak? Kalau misalnya korban penyalahgunaan mungkin apakah dalam jangka waktu tertentu dia memakai itu baru bisa dikatakan korban, atau yang dia sudah memakai setahun 2 tahun sudah bukan lagi korban, terus menerus, itu yang seperti apa? Mungkin itu aja Pak. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Yang pertama, seandainya keluarga kita itu ada yang pengguna, ya, ada yang pengguna. Itu langkah yang pertama itu ya, kalau dia keluarga kita ya, anak atau kakak atau adik ya, itu kalau dia sudah dewasa itu wajib lapor. Kalau misalnya wajib lapor tadi, misalnya dia malu misalnya, justru kan kalau misalnya kalau dia lapor diri kan tidak malu kan, karena dia sendiri yang melaporkan gitu. Tetapi dengan penuh kesadaran ya, tetapi dengan penuh kesadaran. Artinya Nggak mau Pak. Kalau yang bersangkutan nggak mau lapor. Jadi ini masalahnya. Jadi gini, IPWL itu, institusi penerima wajib lapor itu adalah ada keinginan dari yang bersangkutan untuk sembuh. Ya, kalau tidak ada keinginan dari yang bersangkutan untuk sembuh, ya berarti hanya pura-pura saja untuk menghindari hukum. Ini ada kasus Mas. Waktu saya jadi Kabakesra, itu ada datang orang, ya, acilnya datang ke ke meja saya ya, di ruangan saya, nangis. Beliau acilnya itu teman saya waktu di kecamatan, ya waktu masih di kecamatan ya, waktu masih Pak Asrarudin. Jadi beliau itu menyampaikan bahwa minta rekomendasi wajib lapor ke saya. Terus kemudian dia bawa amplop segini tebalnya, nggak tahu isinya berapa. Tebalnya kalau 2000-an kan berapa ya? Kalau ratusan ribu mungkin sekitar 30-40 juta ya isi amplopnya itu. Tetapi dia sudah ditangkap oleh polisi. Saya bilang sekalipun saya buat 10 kali rekomendasi itu tidak berlaku. Kalau itu sudah ditangkap. Enggak Pak bilangnya. Sekalinya dikasih tahu oleh polisinya. Mekanismenya begitu. Jadi memang tidak bisa karena sudah ada berita acara penangkapan, tidak bisa, ya. Terus kemudian yang seandainya dia memang tidak berani, itu didampingi saja. Ada etikat baik, tapi yang penting dari dirinya. Ini yang didampingi ini kan anak ya, biasanya yang belum dewasa itu, karena nanti dia ngomongnya kan tidak karuan, tidak ngerti. Jadi buat didampingi oleh keluarga. Boleh juga oleh institusi, misalnya guru ya kalau dia pelajar, atau mungkin RT misalnya. Orang tuanya misalnya ada takut-takut, ya tidak apa-apa, nanti RT-nya membantu. Itu anak juga seperti itu, misalnya keluarganya itu tidak mau, tapi yang penting dari dirinya. Kalau dirinya itu memang mau sembuh, itu wajib didampingi oleh keluarga, ya, oleh keluarga atau Pak RT-nya, tidak apa-apa, tidak masalah. Pihak desa pun tidak apa-apa. Yang penting satu, itikat baik untuk sembuh, ya, untuk sembuh atau untuk ketidaktergantungan. Terus kemudian yang kedua, apa tadi, Mas? Yang dikatakan korban itu. Oh iya, yang dikatakan korban tadi sudah saya sampaikan. Jadi pengguna ini, saya misalnya ya, saya mengkonsumsi narkoba. Itu sebetulnya awal boleh bisa jadi dia tidak tahu, ya, tidak ngerti bahwa itu narkoba. Itu ditawari oleh temannya, bisa seperti itu, misalnya dikasih bonbon atau dikasih kopi misalnya ya, yang ada narkobanya itu. Jadi dia begitu ketergantungan, itu kan sebetulnya dia aslinya tidak tahu kalau itu narkoba, maka itu boleh bisa dikatakan korban. Kalau sudah 1 tahun bukan korban, itu pemakai namanya, karena berulang-ulang. Jadi untuk waktu tidak ada ketentuan waktunya ya, tidak ada ketentuan waktunya. Yang penting bahwa keluarganya merasa loh, ini kok anak kok sekarang kok malas belajar misalnya ya, terus kemudian tidurnya sampai malam misalnya, malas dia, terus kemudian mengurung diri di rumah ya.
Kalau sabu-sabu itu, Bapak Ibu sekalian, terutama juga ganja ya, itu kalau misalnya dia suka yang gelap-gelap. Kalau terang itu dia tidak suka dia dengan cuaca terang. Jadi dia suka mengurung diri di dalam kamar ya. Itu makanya nanti bisa kita, kalau orang tua itu ya harus hati-hatilah ya, karena zaman sekarang ini sulit Bu. Kita memprotek ya atau melindungi anak ya, sementara di lingkungan juga tidak protek ya, tidak aman, sehingga banyak terpengaruh dari lingkungan. Begitu Mas ya. Jadi korban itu ya dia bisa jadi korban oleh orang lain ya, korban oleh orang lain. Tapi kalau dia beli terus dengan konsumsi itu bukan korban. Ya, itu belinya itu setelah dia sudah kebiasaan dia memakai, terus kemudian muncul ketergantungan. Nah, kalau sudah ketergantungan ya sudah bukan lagi korban. Mungkin seperti itu. Tapi kalau melapor tetap masih dianggap sebagai korban. Ya, itulah untungnya kalau kita melapor. Ya, tidak usah takut Bapak Ibu, melapor aja ke rumah sakit atau ke puskesmas. Kalau ke puskesmas, Bapak Ibu bisa menghubungi Pak Daliman. Tahu Pak Daliman? Pak Daliman ya, di puskesmas itu. Beliau adalah petugas di BNK juga, Badan Narkotika. Beliau tugasnya di laboratorium. Ya, puskesmas Penajam. Ya betul, depan Chevron ya, dekat Chevron itu. Oh sih, lihat itu juga. Oh setelah senang, iya. Jadi saya barusan ketemu juga sama Pak Daliman. Saya bawa ke sini. Ayo sudah kita penyuluhan bareng tuh bilang kan. Aduh Pak, kalau ke masyarakat saya belum berani. Kalau anak-anak sekolah saya berani lah. Ya sudah. Mungkin itu. Ada lagi Bu? Tanya Bu. Ini aku. Saya ngobrol juga Ibu, jadi ya nggak bisa ditanyakan, apa yang mau ditanyakan. Iya, daripada ngantuk, betul. Tadi belum makan kue katanya ngantuk, capek. Ini sudah makan kue makin ngantuk. Nggih. Monggo.